Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang panduan menjadi supervisor handal pendataan keluarga tahun 2020. Seperti kita ketahui bersama, pendataan keluarga di tahun 2020 merupakan agenda rutin dari BKKBN setiap 5 tahun sekali. Pada tahun 2020 ini, pendataan keluarga akan dilaksanakan di bulan Juni tahun 2020 dan di tahun ini pula akan diadakan sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Sehingga BKKBN perlu dan ingin mendapatkan data yang lebih akurat, yang lebih baik, sehingga memerlukan supervisor handal yang ada di tingkat desa. Outline dalam video ini diantaranya yang pertama tentang pendataan keluarga. Apa itu deskripsi pendataan keluarga? Kemudian manfaatnya apa dan cara serta alat apa yang akan digunakan oleh para pendata. Yang kedua adalah tentang supervisor. Supervisor harus paham akan apa job desk-nya serta kedudukan dan fungsi dari supervisor itu sendiri. Yang ketiga yaitu yang paling utama adalah langkah menjadi supervisor handal. Di sini kita akan coba menjelaskan bagaimana menjadi supervisor handal itu sendiri. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh para supervisor, di mana disingkat menjadi 7P langkah menjadi supervisor handal. Nanti kita akan jelaskan. Baik, outline yang pertama yaitu adalah tentang pendataan keluarga. Apa itu pendataan keluarga? Pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data keluarga berencana, data pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, dalam hal ini BKKBN, secara serentak pada waktu yang telah ditentukan setiap 5 tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Kenapa harus dari rumah ke rumah? Karena data yang dimiliki oleh BKKBN adalah by name dan by address. Oke. Kemudian apa manfaat dari pendataan keluarga itu sendiri? Yang pertama, terdapatnya peta sasaran program pembangunan keluarga berencana, kependudukan, serta pembangunan keluarga itu sendiri. Disingkat menjadi Bangga Kencana. Kalau dulu istilahnya disebut dengan KKBPK dan sekarang di-branding menjadi Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya. Lalu apa program pembangunan lainnya? Misalnya di Jawa Barat, nantinya pada lembar pendataan keluarga akan muncul tentang program stunting. Manfaat yang kedua dari pendataan keluarga adalah penentuan program dukungan yang sesuai untuk keluarga dan wilayah tertentu. Ini sangat efektif untuk menentukan program apa yang sesuai dengan wilayah atau karakteristik wilayah tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu adalah pengukuran indikator kinerja utama sasaran strategis program Bangga Kencana itu sendiri. Yang pertama, angka kelahiran total. Yang kedua, angka prevalensi pemakaian kontrasepsi. Yang ketiga, angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun. Yang keempat adalah median usia kawin pertama dan indeks pembangunan keluarga. Lalu bagaimana cara pendataan keluarga di tahun 2020 ini? Pendataan keluarga dilakukan dengan wawancara langsung dan observasi melalui kunjungan rumah ke rumah. Wawancara dilakukan kepada kepala keluarga dan atau pasangannya yang mengetahui dengan baik karakteristik seluruh anggota keluarga. Jadi, wawancara pada pendataan keluarga tidak harus kepada kepala keluarga. Jika memang kepala keluarganya tidak ada, maka kita bisa mewawancara ke pasangannya
Yang terpenting mereka atau dia mengetahui secara karakteristik seluruh anggota keluarganya. Kecuali nanti pada blok keluarga berencana harus ditanyakan pada wanita kawin, yaitu umur 10 sampai 49 tahun sebagai batasannya. Lalu alat penataan keluarga di tahun 2020 ini yang pertama adalah formulir paper base atau disebut juga menggunakan formulir atau menggunakan kertas, yaitu kader melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kertas formulir F1PK 20. Sementara yang satunya lagi adalah smartphone, yaitu kader melakukan pengumpulan data dengan menginput ke dalam aplikasi menggunakan smartphone. Jadi pada pendataan keluarga tahun 2020 ini ada perbedaan dengan pendataan-pendataan sebelumnya. Kalau yang dulu-dulu kita hanya menggunakan formulir atau kertas saja. Sekarang ada dua pilihan. Yang pertama menggunakan formulir dan yang kedua adalah menggunakan smartphone. Lanjut. Ini yang kedua adalah dari outline supervisor, yaitu apa itu tentang supervisor. Supervisor adalah seseorang yang menjalankan fungsi pengorganisasian, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kader pendata serta memastikan data yang terkumpul di tingkat desa atau kelurahan telah benar dan lengkap. Jadi, supervisor berada di tingkat desa. Nah, ini kedudukan supervisor. 1. Supervisor berada di tingkat desa atau kelurahan. 2. Supervisor bertanggung jawab atas kinerja kader pendata dan berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan pendata keluarga kepada manajer pengelola, manajer data tingkat kecamatan, dan penanggung jawab wilayah. Ini kalau dulu kita mengenalnya dengan laporan posko. Kemudian yang terakhir yaitu penanggung jawab wilayah di tingkat desa atau kelurahan adalah kepala desa atau lurah. Jadi kedudukan supervisor itu sebagai pelaksana di tingkat desa. Untuk penanggung jawabnya tetap berada di kepala desa atau lurah. Nah, ini gambaran dari kedudukan supervisor. Kedudukan supervisor berada di desa, di mana penanggung jawabnya adalah kepala desa, serta pelaksananya adalah PKB atau PLKB. Nah, supervisor ini kita pilih dari PKB atau PLKB, baik itu PNS maupun non-PNS. Dan di bawah supervisor itu, mereka membawahi beberapa kader yang ada di desa. Lalu apa fungsi dan tugas pokok supervisor? Yang pertama adalah melakukan pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan penataan keluarga di desa atau di kelurahan. Yang kedua adalah memverifikasi dan memvalidasi formulir terisi hasil pendataan oleh kader. Yang ketiga, melakukan receiving atau penerimaan dan batching atau pengelompokan formulir berdasarkan satuan wilayah terkecil. Satuan wilayah terkecil ini adalah RT. Jadi nantinya ada reka per RT. Kemudian melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan penataan keluarga di desa atau kelurahan yang menjadi wilayahnya kepada manajer pengelola dan manajer data di tingkat kecamatan. Ini yang disebut dengan laporan posko. 3. Yaitu adalah langkah menjadi supervisor handal. Nah, seperti di awal tadi, saya sudah memberikan sedikit bocoran bahwa untuk menjadi supervisor handal ada 7P. Yaitu yang pertama, pahami. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pendampingan. Keempat, penerimaan. Kelima, pemeriksaan. Keenam, pengelompokan. Yang terakhir, ketujuh adalah pelaporan. Pada penggunaan smartphone, pada pengumpulan data dapat meringkas dari 7 langkah menjadi 5 langkah.
yaitu pahami, pengorganisasian, pendampingan, pemeriksaan, dan pelaporan. Sehingga yang hilangnya adalah penerimaan dan pengelompokan. Karena apa? Karena di smartphone atau di aplikasi penerimaannya adalah secara online dan pengelompokannya pun secara online. Nah, yang pertama tadi adalah pahami. Pelajari dengan seksama apa itu tugas dan fungsi supervisor. Seperti yang sudah saya tadi utarakan, itu harus dipahami, harus dilaksanakan, harus dimengerti oleh para supervisor. Kemudian yang kedua, tugas dan fungsi kader pendata. Karena supervisor membawahi para kader pendata, maka supervisor pun bertanggung jawab akan kader pendata. Sehingga supervisor pun harus paham dengan tugas dan fungsi kader tersebut. Yang ketiga, buku panduan menjadi supervisor handal PK 2020. Nah, ini harus dipelajari, harus dibaca untuk menambah wawasan serta menambah tata cara untuk mengetahui bagaimana menjadi supervisor handal. Yang keempat adalah definisi operasional cara pengisian dan pemeriksaan formulir. Betul, karena secara kedudukan supervisor itu adalah pelaksana, bukan hanya berupa penanggung jawab kegiatan, tetapi sebagai pelaksana di tingkat desa, maka harus mengetahui bagaimana cara pengisian yang benar dari formulir-formulir nantinya yang akan diberikan dari BKKBN. Karena apa? Karena nantinya kader pendata itu akan bertanya kepada supervisor. Yang kelima, pada wilayah berbasis smartphone, pelajari cara penggunaan aplikasi dan web portal monitoring pelaksanaan PK 2020. Nah, diharapkan jika semua wilayahnya menggunakan smartphone, maka ini juga yang berbasis smartphone ini cara penggunaannya harus dipahami oleh para supervisor. Yang kedua adalah pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Yaitu adalah mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pendataan keluarga bersama pihak terkait kepada kepala desa atau lurah. Karena kedudukan dan posisinya berada di tingkat desa, maka ini harus dikoordinasikan dengan penanggung jawab tingkat desa itu sendiri, yaitu kepala desa. Yang kedua yaitu menunjuk kader pendata dan menyerahkan daftar kader pendata kepada manajer pengelolaan untuk dibuatkan SK kader pendata oleh kepala OPDKB kabupaten dan kota. Nah, di sini supervisor juga bertugas harus bisa menunjuk kader-kader mana saja atau kader pendata yang akan melaksanakan yang dikira mampu, yang dianggap mampu untuk melakukan pendataan keluarga di tahun 2020. Untuk mempermudah supervisor, di sini ada kriteria kader pendata. Yang pertama, pendidikan diutamakan SLTA. Kedua, mengenal dan dikenal masyarakat. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik. 4. Diutamakan berasal dari wilayah yang akan didata. Kelima, bisa baca dan tulis. Keenam, diutamakan memiliki pemahaman dasar tentang program Bangga Kencana. Terakhir, memiliki dan terbiasa menggunakan smartphone berbasis Android bagi kader yang mendata dengan smartphone. Jika dilihat dari kriteria tersebut, sudah pastinya kita akan memprioritaskan kader-kader kita yang ada di lapangan atau yang ada di desa tersebut, seperti pos KB dan sub pos KB serta poktan-poktannya. Kemudian, membuat rencana atau pembagian tugas atau beban kerja setiap kader. Membuat rencana pembagian tugas atau beban kerja setiap kader, diantaranya pertama, sesuaikan jumlah kader pendata dengan memperhatikan target kepala keluarga yang akan didata dan jangka waktu pengumpulan data. Di sini kita harus sudah mampu mengestimasi
supervisor harus sudah mampu mengestimasi berapa target kakak yang ada di desa tersebut. Kemudian kita membaginya menjadi beberapa blok untuk menentukan jumlah kader yang dibutuhkan. Misalnya, satu kader akan mendata berapa kakak. Itu perlu dipahami. Kemudian, supervisor mendapatkan target kakak yang akan didata tingkat desa atau kelurahan dari manajer pengelolaan. Nah, di sini supervisor mendapatkannya itu adalah dari manajer pengelolaan. Jadi, manajer pengelola akan berkoordinasi dengan supervisor untuk menentukan target dari kepala keluarga yang akan didata. Karena target ini biasanya berkaitan juga dengan target dari OPDKB atau kabupaten yang diturunkan ke target kecamatan, kemudian diturunkan menjadi target per desa. Kemudian pastikan beban kerja setiap kader sesuai dengan kemampuan kader. Jadi kita harus memilih kader yang dianggap oleh kita itu mampu melaksanakan pendataan keluarga ini. Jangan sampai kita memilih kader pendata yang dianggap kurang mampu atau kurang sesuai. Kemudian diskusikan dengan kader pendata tentang batas wilayah yang akan didata oleh masing-masing kader. Seperti yang saya utarakan tadi, nantinya apabila sudah terpilih beberapa kader, kemudian kita membagi menjadi beberapa blok dan satu kader nantinya akan terlihat akan mendata berapa kepala keluarga. Kemudian, upayakan satu RT hanya didata oleh satu kader pendata. Nah, ini adalah untuk memudahkan nantinya membuat rekap per RT. Jadi, satu kader diharapkan bertanggung jawab atas satu RT. Kemudian, yang terakhir, pastikan tidak ada dua data lebih kader mendata kakak yang sama. Nah, di sini koordinasi yang baik antar kader, pembagian wilayah yang baik akan meminimalisir keadaan tersebut. Ini merupakan contoh dari menyusun jadwal waktu pengumpulan data, di mana pada bulan Maret dan April itu adalah rekrutmen kader, supervisor, manajer, pengelola, manajer data, dan ini sudah dilaksanakan oleh OPDKB. Kemudian di bulan April sampai Mei kita melakukan updating kode wilayah, RW, RT, dan target KK. Untuk kode wilayah harus disesuaikan dengan Kemendagri. Kemudian RW, RT-nya juga dilihat lagi, takutnya ada pengembangan RW dan RT di setiap desanya. Kemudian diskusikan lagi target KK-nya bersama manajer pengelola. Di bulan Mei akan dilaksanakan orientasi kader. Kemudian di bulan Mei itu juga akan dilaksanakan distribusi sarana dan prasarana dan pembuatan list atau keluarga sket peta. Nah, sket peta ini harus dilaksanakan sebelum pendataan. Kenapa? Ini untuk mempermudah para kader pendata mengunjungi rumah ke rumah. Di bulan Juni itu adalah pengumpulan data. Nah, ini adalah puncak dari pendataan keluarga, di mana seluruh kader pendata secara serentak di seluruh Indonesia akan melakukan pendataan. Nomor 5 atau yang terakhir adalah pengelolaan dan perbaikan data wilayah atau sampel sampai 1 sampai 30 Juli 2020. Kemudian di bulan Agustusnya adalah pengolahan dan perbaikan data atau wilayah sensus. Ini kenapa ada wilayah sensus dan ada wilayah sampel? Karena pada pendataan keluarga tahun 2020 ini tidak semuanya dilakukan sensus, hanya 6 provinsi yang akan melakukan sensus, sementara provinsi lainnya yang di luar dari 6 itu akan menggunakan sampel. Jadi bersyukur kita sebagai warga Jawa Barat, untuk pendataan keluarga kali ini kita dengan metode sensus. Mendistribusikan sarana dan prasarana, ini masih tentang supervisor.
Distribusikan sarana prasarana dimulai dari PK Kit, formulir rekapitulasi, dan kode wilayah sampai dengan tingkat desa yang didapat dari manajer pengelola kecamatan. Nah, ini harus didistribusikan karena nantinya akan mempermudah para supervisor, mempermudah para kader pendata untuk melakukan tugasnya. Kemudian yang kedua, pada wilayah berbasis smartphone, distribusikan username dan password aplikasi input PK 2020. Karena ini berbasis dengan aplikasi, maka akan ada username dan password yang akan diberikan oleh manajer pengelola. Manajer pengelola pun akan mendapat username dan password ini dari OPDKB, OPDKB yaitu dari BKKBN. Kemudian siapkan formulir sesuai dengan target KK. Jadi kita sudah mengetahui desa tersebut akan ditargetkan berapa ratus misalnya. Kemudian nanti kita akan siapkan formulir dengan sesuai. Langkah ini tidak berlaku untuk wilayah berbasis smartphone. Ya, karena yang smartphone itu sudah ada di aplikasi. Kemudian catat tanggal pendistribusian dan jumlah formulir yang diserahkan ke masing-masing kader. Ini untuk meminimalisir kehilangan formulir, meminimalisir kesalahan, serta meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir, hitung ulang jumlah formulir bersama kader saat serah terima formulir. Ini juga perlu supaya tidak ada miskomunikasi antara supervisor dan kader pendata. Kemudian tabel pembagian tugas dan distribusi penerimaan formulir yang terisi. Nah, di sini ada contohnya. Silahkan para bapak dan ibu supervisor bisa mencontohnya dari sini. Yang pertama adalah contoh tabel pembagian tugas tim. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama, kolom pertama nomor kolom kedua nama kader pendatanya, kemudian RW-nya ada di mana, RT-nya ada di mana. Kemudian target jumlah kakaknya kita tuliskan. Kemudian yang terakhirnya adalah kakak terdatanya, yaitu kakak yang berhasil dikunjungi. Kemudian yang kedua adalah contoh tabel distribusi formulir dan penerimaan formulir. Ini hampir sama, kita bisa lihat. Yang pertama ada nomor, nama kader, kemudian distribusi formulir, dan distribusi formulir harus tanda tangan oleh kader tersebut. Kemudian penerimaan formulir terisi atau hasil pendataan. Nah, ini kalau misalnya sudah dikembalikan, jadi si formulir ini akan berkelanjutan, dimulai dari distribusi formulir itu ke kader, kemudian balik lagi ke supervisor menggunakan formulir ini. Kemudian pendampingan. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kader pendata kadang merasa kebingungan dalam pendataan keluarga. Nah, makanya para PLKB, PKB, baik PNS maupun non-PNS harus mampu mendampingi kader pendata di setiap wilayah binaannya. Yang pertama, pelaksanaan pendampingan itu yang pertama adalah membuat list keluarga. Membuat list keluarga yaitu list keluarga yang akan didata di masing-masing wilayahnya bersama kader berdasarkan daftar target sasaran KK dari manajer pengelolaan. Jadi apabila kita sudah mendapatkan target kepala keluarga atau target sasaran kepala keluarga yang akan kita kunjungi, kemudian kita list. Di list siapa saja nama-namanya, baru nantinya kita, ini untuk apa? Ini untuk mempermudah kunjungan ke setiap rumahnya. Kemudian yang kedua, mengawasi dan memantau kader pendata. Selama pendataan keluarga, supervisor harus, ini wajib, mendampingi kader pendata saat awal mula mendata, minimal 2 kakak untuk setiap kader di dalam tim. Nah, jadi bukan berarti supervisor ini harus seharian ikut mendampingi kader pendata, tetapi di setiap kader pendata wajib supervisor ikut untuk 2 kakak pertamanya. Untuk apa? Untuk memberikan contoh kepada kader pendata bagaimana melakukan pendataan yang baik dan benar. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dipantau.
Yang pertama, kejelasan dalam bertanya. Kedua, kepatuhan dalam mengikuti alur pertanyaan dan cara pengisian formulir. Yang ketiga, perkembangan kakak terdata. Yang terakhir adalah pertemuan rutin. Nah, supervisor harus melakukan pertemuan rutin minimal seminggu sekali dengan seluruh kader pendata yang ada di dalam timnya. Jadi, seminggu sekali kader pendata ini melakukan pertemuan yang dipimpin oleh supervisornya itu sendiri untuk melakukan cross check tentang kebenaran data-data yang sudah terkumpul. Kita lanjut ke meminimalisir kesalahan. Meminimalisir kesalahan. Supervisor membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh kader dan memberikan jalan keluar jika ada permasalahan dengan mengacu pada buku panduan atau contoh penyelesaian permasalahan yang diajarkan saat orientasi atau mencari solusi melalui forum komunikasi WhatsApp grup di tingkat kecamatan. Jadi, untuk meminimalisir kesalahan, maka supervisor membuat WhatsApp grup untuk pendataan keluarga ini yang isinya terdiri dari kader-kader pendata di desa tersebut. Nah, seperti yang saya utarakan di awal, buku panduan ini harus dibaca lagi oleh supervisor, sehingga apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari kader pendata, dari masyarakat, para supervisor mampu menjawabnya dengan baik dan benar. Kemudian penerimaan dan pemeriksaan. Penerimaan bundel formulir hasil pendataan. Yang pertama yang harus dilakukan oleh supervisor adalah menghitungnya. Jumlah formulir yang terisi telah diterima dari kader lalu cross check dengan data target kakak. Nah, ini harus dihitung karena takutnya si kader pendata menyatakan sekian, saat kita hitung dan dibawa ke balai penyuluhan ternyata hanya kurang dari yang telah diutarakan oleh para kader pendata. Sehingga kita harus juga kemudian kita harus meng-cross check-nya lagi kebenaran tentang data tersebut. Jangan sampai pada saat sudah kita bawa ternyata datanya kurang akurat atau datanya ada yang kurang. Nah, makanya itu harus dicek kembali. Kemudian catat. Nah, catat juga jumlah penerimaan formulir terisi dari kader. Nah, setelah kita cross check, kemudian kita catat di formulir yang tadi, formulir penerimaan tersebut. Kita catat berapa jumlahnya, lalu kekurangannya pun nanti akan terlihat dari kalau kita bandingkan dengan target dari kakak yang ada di desa tersebut. Kemudian pemeriksaan, lakukan pengecekan kebenaran dan kelengkapan data F1PK20 yang didapat dari kader pendata. Nah, ini seperti yang tadi saya utarakan, kita harus mengecek kembali kolom-kolom yang sudah diisi oleh para kader. Bukan berarti kita tidak percaya, tetapi itu untuk memastikan apakah data itu sudah diisi dengan baik dan benar. Kemudian periksa formulir rekapitulasi RT, apakah sudah terisi dengan benar. Nah, ini yang kadang menjadi problem bagi para supervisor. Kadang rekapitulasi RT ini tidak dibuatkan oleh kader pendata, tetapi malah menjadi kebingungan dari para supervisor. Maka untuk saat ini, rekapitulasi RT adalah tanggung jawab dari kader pendata. Kemudian tata cara umum pemeriksaan. Yang pertama, tandai jika ditemukan kesalahan atau pengisian, ketidakkonsistenan dan ketidakwajaran. Kita harus menandainya supaya nantinya kita bisa meng-cross check-nya. Kemudian tandai dan pisahkan formulir yang terdapat kesalahan sesuai wilayah. Jadi setelah kita tandai, pisahkan secara wilayah. Di mana wilayah-wilayah per RT-nya, di mana wilayah-wilayah per RW-nya, supaya nanti kita memudahkan kita untuk berkunjung kembali atau cross check kembali. Kemudian tugaskan kader untuk melakukan kunjungan ulang. Nah, ini seperti yang tadi saya utarakan, dari tadi kesalahan tersebut kemudian lakukan kunjungan ulang jika terdapat pertanyaan yang tidak diisi sesuai alur pertanyaan atau tidak konsisten atau tidak wajar. Ini catatan juga bagi yang menggunakan smartphone. Supervisor cukup memeriksa data hasil pendataan keluarga melalui aplikasi portal pemantauan PK. Jadi ini cukup memudahkan kalau yang menggunakan smartphone. Jadi wilayah yang menggunakan smartphone,
supervisornya tidak terlalu repot dengan berbagai bundel-bundel laporan. Lanjut kepada bagaimana dan apa yang harus diperiksa. Nah, ini kadang membingungkan, apa sih yang harus diperiksa? Yang pertama itu pastikan formulir telah diisi dengan lengkap, sesuai alur pertanyaan, jelas, dan mudah terbaca. Nah, makanya nantinya pada saat kadar pendata melakukan pendataan, usahakan dengan menggunakan huruf kapital supaya mudah terbaca. Kedua, periksa formulir secara teliti, mulai dari pengisian kode wilayah, blok kependudukan, KB, sampai blok pembangunan keluarga. Nantinya itu kalau misalnya contoh seperti pengisian kode wilayah, itu sesuai dengan dari Kemendagri. Kemudian yang ketiga adalah periksa konsistensi isian antar variabel. Nah, ini ditakutkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakwajaran atau ketidakkonsistenan. Di mana misalnya si keluarga tersebut tidak memiliki PUS, tetapi ternyata di bagian KB dia mengisikan ingin anak segera. Nah, ini akan terlihat. Makanya ini konsistensinya harus dijaga supaya tidak membuat pusing bagi Anda sebagai supervisor. Kemudian pastikan semua pertanyaan telah diisi mengikuti alur yang benar. Yang terakhir, periksa apakah ada pertanyaan yang seharusnya tidak berlaku pada keluarga tersebut namun diisi, seperti yang saya tadi utarakan. Kemudian ada pertanyaan yang seharusnya berlaku pada keluarga tersebut namun tidak diisi. Nah, ini harus ketelitian dari para supervisor. Pengelompokan. Pengelompokan, pastikan kader melakukan bundel formulir per RT dan di atasnya diberikan formulir rekapitulasi RT, yaitu Rek RT F1PK 2020 sebagai identitas RT. Nantinya dikelompokkan setiap per RT itu hasil formulirnya itu disimpan per RT, kemudian di atasnya disimpan lagi rekapitulasi per RT-nya. Kemudian yang kedua, buat dan tanda tangani rekapitulasi hasil pendataan keluarga di tingkat dusun atau RW menggunakan Rekdus F1PK 20 untuk digabungkan bersama seluruh bundel RT. Nah, tadi sudah ada bundel RT, kemudian setiap bundel RT itu setelah dibatasi dengan rekapitulasi RT, di setiap RT tadi kemudian kita tumpuk dan dibundel menjadi rekapitulasi RW. Kemudian yang terakhir adalah buat dan tanda tangani rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat desa atau kelurahan bersama kepala desa. Nah, sini sudah selesai, berarti semuanya dari mulai RW 1 sampai RW sekian yang ada di desa dibundel kemudian menjadi Rekdes F1PK 2020 dan harus ditandatangani oleh kepala desa. Kemudian pelaporan. Supervisor juga berkewajiban melakukan pelaporan. Supervisor menyerahkan pelaporannya itu adalah ke manajer data, yaitu berupa bundel data keluarga per dusun atau per RW yang dilengkapi dengan Rekdes F1PK. Kemudian melaporkan perkembangan pelaksanaan pendataan di tingkat desa atau kelurahan secara berkala minimal 1 minggu sekali selama pelaksanaan pendataan keluarga melalui web portal PK 2020. Bagi supervisor yang memiliki hambatan dalam akses internet, melaporkannya pada manajer data kecamatan. Nah, ini yang disebut dengan laporan posko per minggu. Nah, ini merupakan alur pelaporan ke manajer data, di mana supervisor mengirimkan hasil pendataan ke manajer data yang terdiri dari bundel desa, ditambah formulir rekapitulasi RW, ditambah formulir rekapitulasi desa. Demikian bagaimana tata cara atau panduan menjadi supervisor handal dalam pengelolaan pendataan keluarga di tahun 2020. Semoga pendataan keluarga di tahun 2020 berjalan lancar, mendapatkan data yang baik, dan kita sebagai supervisor serta kader pendata mendapatkan kelancarannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Berencana itu